Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan mengupdate ya tentang gaji TKW Singapura di tahun 2024. Oke, karena di sini banyak sekali kemarin dari teman-teman kita, Mbak, ini sudah tahun 2024. Berapa sih gaji untuk TKW Singapura yang masih non? Oke, so di sini nggak perlu lama-lama. Ayo kita langsung review berapa sih gaji saat ini. Nah, di sini teman-teman ya, saya sudah menyiapkan ya, ini adalah asli uang Singapura ya. Di sini ada 50 dolar, banyak sekali. Oke, so di sini kita langsung menghitungnya ya. Dan di sini saya sudah siapkan berapa sih gaji untuk Mbak TKW di Singapura di tahun 2024 ya. So kita hitung sama-sama ya, nggak perlu lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim ya. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini gaji untuk Mbak TKW di Singapura yang masih non adalah 600 dolar ya. Jadi di sini tuh seperti ini teman-teman. Uang 50 dolar tuh seperti ini ya. Ini kalau dikruskan itu sudah banyak sekali. Saya akan bantu kalian untuk menghitungnya ya. So di sini saya akan pakai kalkulator untuk menghitung berapa sih uang 600 dolar kalau dikruskan menjadi rupiah. Hari ini ya, saya langsung datang ke City Plaza, krusnya adalah 11.700 ya. Kita kalikan aja 600 dikali 11.700. Nah, hasilnya sudah 7 juta lebih. Wah, lumayan banget. Ini gaji kalian ya, belum termasuk uang libur. Jadi misalkan di sini Mbak ya, buat kalian semua, misalkan kalian sudah sampai di Singapura dan mungkin kalian terima libur atau mendapatkan liburan itu sebulan entah 2 kali atau sebulannya entah dapat liburnya 3 kali atau all Sunday ya, semua hari Minggu libur, ataupun hanya sebulan sekali. Misalkan gaji 600 ini kalian tidak ngambil libur, itu kalian dapat uang ganti sekitar 23 dolar. Lumayan ya, misalkan nih ya, masih dalam tahap potongan gaji. Terus kalian mungkin saya nggak ngambil libur aja mem, boleh nggak saya kerja? Ngomong sama majikan ya, ngomong sama ser, boleh nggak kalau saya nggak ngambil off, misalkan saya ambil uang saja, itu nanti akan diganti 23 dolar. Lumayan. Misalkan kalian yang ada liburan setiap hari Minggu dan kalian mungkin cuma ngambil 2 ya, yang 2 untuk bekerja, kalian dapat yang 2 itu tadi sekitar 23 tambah 23 jadi 46 dolar. Lumayan ya teman-teman. Oke, so di sini misalkan Mbak, saya itu gajinya juga 600 dolar. Tapi kenapa ya Mbak, sisa potongan saya itu sangat kecil sekali. Di sini tentang sisa potongan ya teman-teman, itu tergantung dari agent ya. Karena beda agent juga beda ngasih gaji pokok sama kita. Oke, kadang tuh ada yang terima gaji yang masih non tuh ya 630. Ada yang menerima gaji 650, ada yang terima gaji 670. Mbak, kenapa tuh nggak sama? Kenapa saya hanya terima gaji 600? Itu hanya gaji pokok. Terus itu letak kesalahannya di mana Mbak? Tergantung pada agent masing-masing ya Mbak ya. Karena di sini nggak sama ya, kalian yang prosesnya lewat dari agent di daerah Orchard nih teman-teman, itu tinggi banget. Ngasih gaji di sana tuh besar-besar ya. Masih non aja itu yang di Orchard tuh bisa sampai 680, 690, kadang 700 ya. Tergantung. Kalau di daerah City Plaza teman-teman ya, itu ada ya yang ngasih gaji itu sekitar 550 dolar.
tergantung agennya Mbak ya. Jadi di sini yang namanya gaji itu juga tergantung pada nasib kita ya, apakah kita itu benar-benar nasibnya lagi mujur atau ya segitu, memang rezeki udah ada yang ngatur gitu aja ya Mbak ya. Yang penting satu, kalian mendapatkan majikan yang baik, kalian mendapatkan tempat yang nyaman, kalian mendapatkan pekerjaan yang ringan. Oke, so di sini misalkan ya kalian mendapatkan gaji besar, masih non, gajinya sudah 69 atau 68, tapi tentang pekerjaan begitu berat, misalkan rumahnya tingkat 3, rumahnya tingkat 2, masih nyuci mobil, masih bawa anjing, belum lagi cleaning rumah, belum lagi untuk belanja, untuk yang lainnya, itu kan termasuk pekerjaannya kan banyak, bahkan sampai terteter, dalam arti kalang kabut. Karena apa? Ya itu tadi, rumahnya besar, belum bersihkan, belum masak, belum untuk gosok baju dan yang lain-lainnya ya. Jadi di sini buat teman-teman semua, misalkan yang masih non, baru pertama kali datang bekerja ke Singapura ya, kalian misalkan, Mbak kok gaji saya rendah banget ya, kenapa ini ya Mbak ya, kok lain ceritanya dengan teman saya sebelah blok, gajinya bisa 64, 63, padahal sama-sama masih pemula, yaitu sudah rezekinya kayak gitu. Kita nggak bisa ngiri teman-teman ya. Apakah kalau kita ngiri seperti itu, apakah kita menjadi lebih semangat dalam bekerja? Enggak, kadang kita malah merasa males-malesan. Karena apa? Yaitu tadi, ngiri tentang gaji. Oke, so di sini yang paling penting itu adalah majikan baik ya. Kalau kalian mendapatkan gaji besar, tapi kalau majikan kalian misalkan suka komplain, majikan kalian cerewet, majikan kalian itu pelit, terus misalkan setiap hari kalian itu selalu dikomplain pekerjaan begini salah, bahkan pekerjaan kalian itu gak akan pernah ada benarnya di mata sang majikan. Apa kalian sanggup dengan gaji yang besar tapi penuh komplain, setiap hari diomelin terus sama majikan? Nggak mau kan teman-teman ya. Jadi di sini alangkah baiknya nerimo ing pandum ya. Jadi seperti halnya ibaratnya lenggowo lah, nggak apa-apa ya. Pokoknya kalian harus benar-benar yang namanya sabar, yang namanya masih pemula, masih non, masih awal, semuanya berproses ya teman-teman. Nggak ada yang mudah di sini. Untuk di Singapura khususnya yang paling penting adalah mental. Oke, kalau mental kalian sudah kuat, mental kalian benar-benar sudah siap, kalian yakin pasti bisa sampai finish kontrak. Tapi kalau mentalnya nggak kuat, terus kalian itu baperan ya, misalkan dikatain seperti halnya kamu tuh stupid banget ya, kerja begini aja nggak bisa, sudah baper, sudah down kayak gitu, terus akhirnya apa? Putus asa, nggak ada semangat bekerja, akhirnya ujung-ujungnya apa? Minta pindah majikan, ngomong nggak cocok sama majikan, majikan rewel, majikanku jahat. Nggak ada Mbak ya, semuanya berproses. Kita yang awal mulanya dari Indonesia datang ke Singapura ya, kita yang awal mulanya nggak kenal dengan keluarga majikan, dan akhirnya kita tinggal satu atap dengan keluarga majikan, itu butuh waktu untuk beradaptasi dengan keluarga majikan. Nggak gampang ya, saya akui nggak gampang. Di sini semuanya pada sama prosesnya seperti itu ya. Banyak sekali mbak-mbak di sini pada mengeluh, katanya gimana sih kerja di Singapura tuh ya, ikut majikan gini-gini masih salah, gini-gini masih salah. Memang ya, yang namanya kita bekerja di bawah majikan ya seperti itu. Jangankan kalian teman-teman, saya aja sendiri yang sudah lama di Singapura masih aja kena teguran dari majikan. Misalkan saya berada di tempat yang salah, misalkan saya mengerjakan tugas itu salah, tapi nggak apa-apa ya. Saya dari situ nggak merasa putus asa, saya nggak merasa ibaratnya terus langsung down kayak gitu, enggak. Justru saya lebih semangat lagi. Dari situ saya akan merasa, oh jadi majikan saya kalau misalkan saya berbuat ini, seperti ini, mengerjakan tugas seperti ini, nggak suka. Jadi ingat, dari situ menjadi lebih semangat lagi dalam bekerja. Karena apa teman-teman? Ingatlah tujuan awal kalian masuk ke PT. Tujuan awal kalian ingin bekerja ke luar negeri itu untuk apa?
ingin menjadi orang sukses kan. Nah, untuk itu harus sabar, untuk itu berproses, untuk itu kalian harus benar-benar lenggowo ya. Semuanya memulainya dari bawah, ibaratnya dari nol. Karena apa? Kita masih dalam tahap potongan gaji. Ya Allah, lama banget ya menerima gaji penuh, masih 6 bulan ke depan, masih 7 bulan ke depan. Ada tuh kemarin yang ngomong sama saya, Mbak, saya tuh potongan 8 bulan. Wah, zaman sekarang masih ada potongan 8 bulan loh teman-teman ya. Tergantung PT yang kalian proses ya. Di sini enggak semua PT potongannya 8 bulan, enggak. Ada yang 6, ada yang 4, ada yang 6,5, ada yang 7, semuanya tergantung PT masing-masing. Oke, karena di setiap PT nggak sama Mbak, prosedurnya juga nggak sama, semuanya juga nggak sama ya. Mungkin di PT itu karena mbaknya mungkin tentang dokumennya itu harus banyak yang merubah, dari mungkin namanya lah, dari tempatnya lah, ya itu banyak yang merubah, jadi dari situ mungkin mengeluarkan banyak biaya ya. Jadi dari sini bersabarlah menanti hasilnya ya, karena di sini nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, apalagi nanti kalian sudah langsung terjun di rumah majikan. Kalian di sini benar-benar harus cekatan, dalam arti tanggap. Misalkan majikan ngasih tugas ke kalian, kamu besok harus ngerjain ini, rutinitas kamu setiap hari seperti ini harus dihafal. Misalkan dikasih pekerjaan, kamu masaknya seperti ini, ya harus dihafal, harus cekatan. Karena apa teman-teman? Di sini majikan nggak bisa ngontrol kita 24 jam, nggak bisa. Majikan juga sibuk sendiri dengan pekerjaan di kantor. Ya, jadi di sini kita harus punya inisiatif, kita harus rajin, kita harus semangat dalam bekerja, tunjukkan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang benar-benar orangnya bisa dipercaya, orangnya benar-benar kita itu ya bisa dibilang rajin lah kayak gitu ya teman-teman, karena nggak gampang untuk meluluhkan hati sang majikan. Nggak gampang kita itu ibaratnya memikat sang majikan agar percaya sama kita, itu nggak gampang. Di sini ada yang 8 tahun bekerja dengan majikan ya, di satu majikan itu belum percaya sama kita, ada. Bahkan di rumah sang majikan sudah dipasang CCTV tapi belum juga percaya sama kita ya. Jadi di sini kalian jangan merasa aneh, kalian jangan merasa ya sudah ada CCTV masih ada nggak percaya sama kita. Itu biasa, hal wajar. Seperti itu hal wajar. Yang penting satu, terapkan kejujuran, terapkan kedisiplinan, dan kita harus benar-benar yang namanya punya rasa tanggung jawab. Misalkan waktunya bekerja ya bekerja Mbak ya, waktunya makan-makan, waktunya istirahat-istirahat, jangan ditahan. Kalau kalian lapar ya makan, kalau kalian haus harus minum, jangan ditahan-tahan, nanti akhirnya kalian sendiri yang rugi, jatuh sakit, terus keluarga di Indonesia pasti ikut susah juga ya. Jadi yang di sini buat teman-teman semuanya, misalkan ada libur ya harus beli cemilan, misalkan sang majikan nggak ngasih cemilan kayak gitu di City Plaza banyak banget ya. Untuk kalian semuanya yang mungkin saat ini masih dalam tahap potongan gaji, harus semangat ya Mbak ya. Misalkan masih dalam tahap 3 bulan, 2 bulan, atau mungkin baru 1 bulan di Singapura, mungkin kalian masih terima, wah masih lama ya gaji saya datangnya, masih 5 bulan ke depan, semangat ya. Nanti kalau kalian sudah terima gaji penuh seperti ini, kalian bakalan, wah saya yakin kalian bakalan betah tinggal di Singapura ya. Mungkin sampai nambah kontrak lagi, nambah kontrak lagi. Kalau bisa teman-teman ya, saya sarankan nanti di saat interview ya, kalian tuh ngomong sama majikan, mem atau sir, kalau saya sholat boleh apa enggak. Alangkah baiknya kita di sini kalau bisa ya kita bisa bekerja sambil ibadah agar bisa afdol, agar rezeki yang kita dapatkan itu berkah dan barokah ya, seperti itu. Itu adalah penting banget ya. Misalkan kalian yang sudah terlanjur masuk di rumah majikan, tapi majikan memang kaku, ngotot, nggak ngasih kita untuk sholat kayak gitu ya,
ditunggu aja, mungkin setelah finish kontrak kalian bisa ganti majikan ya, seperti itu. Tapi di sini kalau majikan Melayu tuh memang benar-benar bisa sholat teman-teman ya, tapi kalau Chinese dan yang lain-lainnya itu saya nggak bisa ngasih jaminan. Oke, so di sini buat teman-teman semuanya, pokoknya tetap semangat ya, agar teman-teman semuanya kelak menjadi orang yang sukses ya, bisa membahagiakan, membanggakan keluarga kalian yang ada di Indonesia. Oke, semoga saja teman-teman semuanya yang masih ada di Indonesia, masih ada di PT, saya doakan semoga lancar, semoga segera turun jobnya, semoga segera turun visa, segera terbang ke Singapura, semoga mendapatkan majikan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang ringan ya, kalian merasa nyaman bekerja di rumah majikan. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan ya Mbak ya, karena kalau sampai pindah-pindah majikan, yang pertama kalian bakalan rugi besar. Itu apa? Kena tambahan potongan ya. Terus yang kedua, rekod kalian itu nggak bagus. Kalau rekod sudah nggak bagus, nanti kalian ya bakalan dapat majikan itu mungkin akan terlalu komplain ya. Terus banyak sekali interviewnya itu panjang banget. Kenapa kamu dimajikan yang pertama misalkan hanya sebulan, dimajikan kedua 4 bulan, dimajikan yang ketiga 7 bulan. Kenapa ini sering-sering pindah ini? Nah, terus dari situ gaji juga nggak bakalan bagus, nggak akan meningkat, tapi justru akan anjlok ya. Jadi pokoknya tetap semangat, perbanyakin sabar, karena nggak mudah kita bekerja di bawah majikan, harus benar-benar yang namanya sabar dan ikhlas ya. Pokoknya tetap semangat untuk semuanya, dan nggak lupa juga saya doakan yang sudah berada di Singapura ya, pokoknya lancar-lancar selalu, bisa finish kontrak 2 tahun dan kalian bisa pulang ke Indonesia dengan membawa hasil yang memuaskan. Amin. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.